Kalau kita analogikan dengan neraca perusahaan, maka uang Tuhan itu persis sama dengan modal. Dengan modal. Modal perusahaan itu berada di sisi pasifa. Karena modal itu bukan miliknya perusahaan, tetapi itu adalah pinjaman yang berasal dari para pemegang saham. Jadi semua yang namanya kewajiban, semua yang namanya milik pihak ketiga, itu berada di sisi pasifa dan itu adalah kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan kepada yang punya. Dalam hal ini Tuhan. Nah, inilah yang membentuk pola pikir yang tidak tepat ketika uang persembahan itu dipandang sebagai uang jemaat. Karena gereja bukan koperasi. Ya. Kalau koperasi, ketika kita memberi uang berupa iuran, itu masih uang kita. Suatu ketika kita berhenti, kita bisa mengambilnya kembali, atau kita bisa mendapat pembagian laba ketika koperasi mengoperasikan uang itu. Tapi persembahan bukan. Ketika sudah diberikan kepada Tuhan, maka itu adalah uang Tuhan, dan para pengelolanya bertanggung jawab kepada Tuhan. Karena itu kewajiban. Saya kira itu dulu Bung Roy yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Rudi, itu narasi yang cukup baik sekali. Itu apa yang disampaikan ini sungguh luar biasa, khususnya yang logika falasi dalam pengertian yang keliru ya tentang finansial di gereja. Ini adalah tentang uang yang kita beri itu sudah menjadi bukan uang jemaat tapi uang Tuhan. Nah, ini pengertian-pengertian begini yang seharusnya narasi seperti ini yang harus dibangun sehingga umat itu memiliki pengertian, bahkan penata layanan yang memegang bendahara uang Tuhan harus memahami hal begini dengan baik. Ini konstruksi yang sangat baik. Terima kasih Pak Rudi sudah bergabung dengan kita. Bung Reza, selamat malam. Bung Reza, apa kabar? Malam, Aqua. Malam, Pak Saudara semua. Malam, Pak Reza. Ya, malam, Pak Rudi. Malam, Ibu Oruh, ya. Bu Serli. Ya, Bu Serli, ya. Bu Yanti juga. Ya, mungkin Bung Roy, saya mau tambahkan dulu tadi. Lanjut. Ya, saya boleh tambahkan dulu yang sangat boleh. Yang disampaikan tadi sama Pak Rudi, kemudian yang sebelumnya Bung Roy sudah sampaikan tentang industrialisasi pelayanan gereja. Saya teringat ada satu waktu seorang pendeta itu berkhotbah di gereja. Kita kalau tidak salah itu waktu itu kebaktian penyegaran iman. Ya. Sambil menunjuk mimbar, beliau mengatakan, mimbar ini bukan lapak. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Rudi bahwa firman Tuhan yang disampaikan itu gratis. Amin. Mengapa harus ada kompensasi seperti itu? Ya. Kenapa harus ada kompensasi? Dan mimbar ini bukan lapak. Nah, saya mengartikan mimbar bukan hanya dalam gereja mimbar besar, tapi yang lain pun seperti kami dan Pak Rudi ini misalnya sebagai seorang penatua diaken, itu pun berlaku bagi kami bahwa apa yang kami sampaikan, firman Tuhan yang disampaikan itu bukan sebuah lapak itu. Nah, sekarang bagaimana di satu sisi bagaimana kita mengelola seperti yang Pak Rudi sampaikan bahwa itu sudah menjadi uang Tuhan, di satu sisi bagaimana kita juga menyampaikan firman Tuhan itu dengan benar supaya yang jemaat tadi ini memberi memang dengan sukacita, mempersembahkan persembahan syukurnya, persembahan persepuluhannya itu dengan sukacita dan dikelola juga dengan baik. Itu saja tambahannya Pak Bung Roy. Makasih. Terima kasih Ibu Yanti itu menanggapi Pak Rudi baik sekali. Ya, semoga nanti diksi ini dan narasi ini bisa terus dikumandangkan dengan baik dalam ibadah-ibadah sehingga menambah pengertian umat ya tentang hal yang baik ini. Bagaimana Bu Reza dengan topik ini melihat industrialisasi dalam pelayanan, mimbar gereja dipakai sebagai sebuah tempat untuk gain money per diri sendiri, kelompok dan lain sebagainya.
dan tidak keputusan dalam pelayanan. Mungkin pengalaman atau narasi atau pendapat yang ingin Bu Reza sampaikan berkaitan dengan hal ini. Nah, karena ada sebuah buku yang saya sangat senang baca, itu adalah Kejahatan Kerah Putih, yaitu yang ditulis oleh Dr. Kwi Kian Gi, Kejahatan Kerah Putih. Nah, di dalam gereja juga ada kejahatan para klergi sekolah tuh. Kerah Putih juga, ya. Mungkin mereka punya narasi yang dapat membangun kita, menolong kita sehingga kita bisa berdiskusi, ada hal-hal yang baik bagi kita di malam hari ini. Silakan Bu Reza. Biasanya pressing ini. Iya. Ada jaringan kayaknya nih. Iya. Ada fresh. Iya. Masuk. Ya. Jadi Bapak Ibu, apa yang dibicarakan atau apa yang masih terdengar, Boy? Masih sangat jelas. Ya, apa yang dibicarakan tentang industrialisasi di dalam gereja, ini sebenarnya bukan barang baru menurut beta gitu ya. Jadi sadar atau tidak sadar, gereja secara sistematis, ya, beta bisa katakan gereja secara sistematis menjadi bukan lagi sebagai eklesia, ya, tetapi sudah berubah menjadi sebuah industri di mana orang berkumpul bukan lagi untuk menjadi tubuh Kristus yang bersekutu bersama-sama, saling melengkapi, saling membangun, saling mengasihi satu dengan yang lain, tapi cenderung seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Rudi itu, ya, gereja sudah menjadi seperti sebuah kelompok arisan. Beta pakai bahasa gitu. Gereja menjadi seperti sebuah koperasi. Ya, gereja menjadi sebuah social meeting. Jadi bukan lagi menjadi sebuah tempat di mana berkumpul, berbagi, saling merasakan satu dengan yang lain, di mana 3 unsur penting dalam gereja itu tercapai, menjadi tujuan yang tercapai gitu ya. Dan beta melihat justru di dalam semua urusan berkumpul itu, uanglah yang menjadi tujuan utama. Ya, uanglah yang menjadi tujuan utama. Sebenarnya kalau gereja paham panggilan Tuhan dan melihat uang itu sebenarnya sebagai sesuatu yang bisa membawa banyak hal yang salah dan dosa, maka gereja harus lebih peka terhadap pengaturan keuangan. Ya, dari banyak segi, secara apa saja. Karena for beta, itu uang itu sebenarnya kan punya Tuhan. Punya Tuhan, dipercayakan kepada setiap jemaat yang bekerja dengan jerih lelah, kemudian dalam tanggung jawab berjemaat, bergereja, memberikan persembahan itu ke gereja. Kembalikan kepada Tuhan sebenarnya. Dan tanggung jawab majelis gereja atau pengurus di gereja atau apa saja, itu untuk mengelolanya secara baik. Tapi kenyataannya hari ini, maaf kata, ada gereja yang mendepositkan uang, mengumpulkan uang, lalu membeli emas, lalu mendepositkan emas di bank. Ada Bu, ada. Kita tahu betul. Ada gereja yang kemudian punya yayasan sekolah, ya, lalu yayasan itu dipakai untuk mencari keuntungan, ya. Ada deposito sekian banyak, tapi karyawannya tidak dibayar sesuai dengan upah minimumnya. Nah, ini kan tata kelola yang matematikanya matematika dagang. Hitungannya untung rugi gitu. Padahal sebenarnya kalau menurut beta, uang yang dikasih atau uang yang dipersembahkan yang punya Tuhan itu, di akhir bulan saldonya mesti nol. Nol kenapa? Karena semua dipakai, diupayakan untuk menggunakan dengan semaksimal mungkin untuk memperluas pekerjaan Tuhan. Bukan untuk dikumpulkan, disimpan, didepositkan. Bukan. Tapi untuk dipakai, ditata kelolakan untuk semua keperluan pelayanan di gereja itu. Kenapa beta berani berkata demikian? Karena menurut beta, kalau tidak dipakai sampai nol saldonya di akhir bulan, itu berarti nanti hitung untung ruginya, ada hitung untung ruginya. Ketemu untung saya bulan ini, ada saldo berapa? Lalu ketemu mau cari akan ke depannya gimana? Nah, ini satu persoalan. Dan juga beta melihat banyak kali
Setiap kali umpama mau perayaan Natal, setiap kali mau bikin perayaan Paskah umpama, selalu ada panitia-panitia. Dan panitia-panitia itu didorong untuk mencari persembahan di jemaat. Kumpulkan persembahan atau bikin basar. Beta orang yang paling alergi dengan basar. Ya, beta sangat tidak setuju dengan basar. Gereja ini bukan tempat dagang. Makanan yang dibeli dari orang 50.000 dijual 100.000 untuk keperluan panitia Natal, Paskah dan segala macam. Itu tidak punya iman namanya, atau tidak bisa mengelola uang jemaat itu dengan baik. Kalau gereja atau pengurus gereja, majelis gereja bisa berpikir dengan baik, maka semua perancangan anggaran keuangan di gereja harus ditata. Umpama Natal tahun lalu kita pengeluarannya 10 juta. Maka kita harus merancangkan Natal ini, tahun ini kita juga kurang lebih 10 juta. Dan itu harus dialokasikan dari dana persembahan yang sudah jemaat berikan. Diatur sedemikian rupa, bukan lagi panitia bikin, panitia cari dana lagi, panitia. Beta kalau panitia cari dana lagi itu beta rasa panitia yang memeras jemaat. Lah bukankah persembahan jemaat setiap minggu ada? 1/10 setiap bulan, ya kan, setiap minggu ada persembahan. Masalahnya di mana? Ketika tata kelola itu tidak bisa dilakukan, kan bisa dihitung untuk untuk honornya pendeta berapa, penginjil berapa, untuk kostor gereja berapa, untuk urusan administrasi dan lain-lain sesuatu yang dilakukan itu berapa, kan bisa dihitung. Dengan dihitung itu semua, maka tata kelola itu mesti diatur dengan baik gitu. Nah, beta melihat kecenderungan ini terjadi, maka orang lebih gampang hari ini macam tadi atau kemarin Bu Oi posting. Orang lebih gampang hari ini ya kumpul 1, 2, 3 orang. Oke, kita bikin gereja. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya bisa menggali keuntungan, menggali potensi keuntungan dari jemaat. Maaf kata, hari ini gereja telah kehilangan arah. Matius 28 ayat 29 dan 30, betul ya kalau saya salah, mengatakan apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Perintah itu pergilah jadikan. Itu bukan berarti pergilah ambillah jemaat orang atau pergilah terimalah umat orang yang lari dari gereja asalnya ditampung supaya bisa membuat gereja baru. Itu juga bentuk dari industrialisasi. Jadi mengindustrialisasi manusia demi kepentingan ya itu menggembungkan perutnya dan mengembang. Beta sangat miris ya karena situasi gereja hari ini. Ya orang bikin gereja, beta lihat sudah salah kaprah ya, ketika orang tidak lagi punya niat untuk memberitakan Injil keselamatan dalam Kristus, memenangkan jiwa dan memulai sebuah jemaat kehidupan Kristiani bergereja yang baru dengan orang-orang yang betul-betul dibawa kepada Kristus, tapi cenderung ya terima, sebab ada case, ada kasus di mana orang dapat disiplin gereja di gereja A, dia kena disiplin. Dia tidak boleh ini dan itu di gereja A. Tapi dia dengan gampangnya bisa masuk ke gereja B dan diterima di gereja B untuk melakukan semua aktivitas gereja tanpa ada pertimbangan apapun. Itu berarti gereja tidak bermoral, yang pindah gereja begitu juga tidak bermoral gitu. Menurut saya, karena etika dan tanggung jawab ilahi itu adalah ketika ada prosesi disiplin gereja, segala sesuatu itu harus dilakukan dengan tataran yang takut akan Tuhan. Jadi, beta saya ikut tadi yang Pak Yusuf sampaikan atau Pak Rudi sampaikan dari awal, tapi beta punya pikiran sesimpel itu saja. Jadi, mari kita mengimani Tuhan yang adalah kepala gereja, yang memimpin kita, untuk menjangkau jiwa, membangun tubuh Kristus, bukan membangun perusahaan pribadi atau perusahaan tertentu, PT Sinode A, itu mungkin lebih tepat, PT Sinode B, ya kan, yang dengan gampangnya didirikan hari ini, hanya untuk kepentingan-kepentingan sesaat. Ya, kira-kira awalnya kurang lebih begitu, Boy. Mungkin nanti sebentar setelah ada yang lain ngomong, beta bisa tambahkan lagi atau ada contoh-contoh yang lebih simpel atau praktis gitu. Terima kasih. Terima kasih. Ini narasi yang cukup sharpness, tajam bagi kita, ya sebagai organisme ilahi dan sebagai organisatoris penata layanan dalam organisme ilahi dan penata layanan dalam organisatoris gereja, memang kita harus mulai terbiasa dengan hal-hal yang disampaikan tidak lagi berkanjang pada status quo, tapi sudah mulai melihat, sehingga gereja harus bergerak dari
dari satu program yang lama kepada program yang baru, dari sebuah pelayanan yang lama kepada pelayanan yang lebih memanusiakan manusia yang lain sesuai dengan harapan dan tujuan gereja di dalam 3 panggilan utama gereja tadi. Nah, bagaimana Ibu Shervin melihat hal ini, kira-kira hal-hal apa saja yang perlu digalakkan selain mengedukasi jemaat, hal-hal apa dari penata layanan yang perlu kita sampaikan sehingga proses-proses seperti ini dapat terhindar dari kesalahan-kesalahan seperti begini tidak terulang lagi dalam penata layanan gereja. Mungkin ada pengalaman atau pergumulan-pergumulan yang bisa didiskusikan. Ya, terima kasih Bung Roy. Menarik yang Bung Reza ya, panggil Bung Reza. Ya, Beta Reza. Sorry, Beta ganti nama dong. Ya, ini Beta. Ya, ini Beta. Sorry, Beta. Podcast itu. Oh, ya, podcast. Tempat Bung Reza nyanyi. Oh, Khotbah, saya ikuti itu. Oh, ya, itu Bu Roy yang ngatur itu. Iya. Beta cuma isi suara saja. Ya, nanti kita bisa minta Pak Rudi punya renungan pendek buat nanti. Ya, betul Boy. Ya, siapa lagi bisa. Ibu Hermin nanti tolong kasih podcast pendek. Ya, betul. Di audio WA saja, renungan singkat di audio WA, rekam, kirim, kita kerjakan. Gitu. 1, 2, 3, kita kerjakan. Iya, baik. Terima kasih Bung Roy. Menanggapi yang Bung Reza tadi sampaikan, menurut saya ngeri-ngeri sedap ya. Ngeri-ngeri sedap mendengar pernyataannya Bung Reza tadi, tapi ya itu fakta. Fakta hari ini itu seperti begitu. Kalau saya lebih ekstrem lagi, saya mau mengatakan bahwa gereja saat ini sudah lebih dominan. Kalau mau dikasih nilai 1 sampai 10, itu sudah 9,5 mengarah kepada industrialisasi. Teologinya ini yang menghilang. Ya, jadi kalau dari saya melihat selain edukasi kepada jemaat, ya, bagaimana memperbaiki penyampaian firman Tuhan kepada jemaat. Ada baiknya juga saya melihat bahwa para pengurus gereja, kalau kami di GPIB kan ada penatua diaken, ada pengurus-pengurus kategorial, ya, pelayanan kategorial yang mengurus teruna, PA, sekolah minggu, GP, kemudian kaum perempuan, kaum bapak, dan lanjut usia. Nah, menurut saya mereka ini juga para pengurus ini termasuk karyawan kantor. Mereka ini juga penting untuk diberikan pemahaman bagaimana mengelola uang Tuhan ini. Saya menghindari kita bilang uang gereja, supaya kita sendiri juga selalu mengingat bahwa uang Tuhan ini yang mau dikelola. Jadi begitu kita bilang uang Tuhan, harus ada rasa takut itu. Ya, harus ada itu yang kita tanamkan, karena betul. Bukan uang siapa-siapa ini. Kita saja selalu berdoa sama Tuhan, giliran uangnya Tuhan kita mau main-main, aduh, memang sudah. Apa yang Bung Reza bilang tadi itu ngeri-ngeri sedap menurut saya. Jadi saran saya, Bung Roy, mungkin seluruh pihak, siapapun yang terlibat di dalam kepengurusan gereja, penata layanan gereja, mereka itu sebenarnya juga perlu pemahaman-pemahaman. Contoh kecil seperti ini. Ya, 1-2 orang diberikan pemahaman, kemudian dia bisa tularkan lagi pada orang lain pemahaman yang benar seperti ini tuh. Saya pikir ya, kita percaya ada rancangan Tuhan, ada pekerjaan Tuhan yang akan bekerja juga kepada setiap orang. Itu menurut saya, Bung Roy. Terima kasih. Saya ingin mendengar mungkin ada masukan sebagai seorang yang bekerja di bagian perbankan. Mungkin Pak Rudi punya pengalaman hal itu, karena bagi saya pengertian gereja ini kan ada 2. Satu secara organisme ilahi, ya, yang harus teologianya itu yang tadi Ibu Hermin bilang itu sudah di belakang, tapi mungkin kita penekanan kepada teologia kekudusan finansial itu perlu ditekankan juga. Tetapi dari sisi organis, kan gereja ada pengertiannya 2, satu organisme ilahi, lalu ada organisatoris. Nah, dari organisatoris itu ada manusianya yang mengorganisasi, ada manajemen di dalam yang mengatur, menyelenggarakan, karena ini berhubungan dengan orang.
Ya. Nah, bagaimana menurut Pak Rudi? Kalau menurut saya sih dari orang-orang seperti yang punya pengalaman seperti Pak Rudi ini perlu juga membuat pelatihan-pelatihan atau hal-hal yang menolong gereja para khususnya berkaitan dengan keuangan gereja ini supaya bagaimana mereka satu cakap itu untuk mengatur finansial gereja itu dengan cakap, misalnya mengajar tentang supaya mengatur mengelola keuangan dengan baik, pembukuan dengan baik, atau hal-hal yang lain, lalu penyimpangan keuangan. Nah, mungkin Pak Rudi sempat berpikir enggak seperti itu ketika status yang ditulis di Facebook itu menjadi stepping point dalam percakapan kita malam hari ini, dan fenomena yang sudah terjadi. Mungkin adakah narasi-narasi seperti itu atau sebuah kerinduan untuk pengalaman yang Pak Rudi dapat itu selama bekerja puluhan tahun itu dapat diaplikasikan untuk menolong gereja khususnya dalam hal keuangan sehingga menjadi lebih cakap secara organisatoris berkaitan dengan masalah-masalah finansial, Pak Rudi. Terima kasih. Ya, Bung Roy. Nah, sebagai sebuah organisasi yang selain organisasi ilahi tadi, memang dibutuhkan satu proses akuntansi yang teratur sebagaimana layaknya di perusahaan-perusahaan, gitu ya. Teratur, karena gereja itu tidak boleh melepaskan diri bahwa dia mengelola uang Tuhan tadi yang dititipkan di gereja itu, sehingga membutuhkan aturan-aturan tersendiri. Saya setuju dengan Bung Reza tadi bahwa itu harus nol, gitu ya. Tetapi kalau jemaat itu mempunyai satu rencana khusus untuk misalnya untuk ke depan mau merenovasi atau memperbaiki gerejanya, saya kira tidak apa-apa menyimpan sedikit, menyisakan sedikit untuk tujuan itu, ya. Tidak harus nol juga. Karena boleh saja harus digunakan untuk seluruh pelayanan, tetapi bukan berarti mencari cara supaya itu habis, gitu. Program-program yang disusun harus mengarah kepada hal-hal yang memang berguna, gitu. Bukan program-program yang bersifat mercusuar. Artinya program-program yang hanya memperlihatkan kemewahan, memperlihatkan yang tidak berdampak apa-apa kepada jemaat. Program itu harus berdampak. Nah, kembali kepada pengelolaan keuangan, memang saya setuju Bung Roy bahwa di dalam itu kita selalu memberikan guidance kepada para pekerja itu bagaimana membuat pembukuan yang transparan. Ya, karena tanggung jawab mengelola uang Tuhan ini bukan kecil, itu sangat besar. Kalau kita salah, dampaknya adalah kita tidak dipercayai lagi. Padahal yang namanya pelayan-pelayan itu mereka harus dapat dipercayai. Ya, karena itu dituntut dari pelayan-pelayan itu. Ya, sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2. Iya, betul, Bung Roy. Jadi ketika kita mengingat itu bahwa kita punya kewajiban untuk membuat sistem-sistem pembukuan yang baik, yang terarah, yang transparan, yang bisa diaudit. Karena berdampak kepada kita dipercaya atau tidak. Karena yang namanya kepercayaan itu kan tidak bisa diminta. Kepercayaan tidak bisa diminta, tetapi kepercayaan harus kita buat. Kita harus ciptakan. Kita harus menumbuhkan kepercayaan itu di hati orang dengan karya-karya kita, dengan cara-cara kita bekerja. Bukan meminta supaya kita dipercaya orang, tapi kita harus berbuat sesuatu sehingga orang bisa percaya.
Jadi kembali lagi pengelolaan uang Tuhan ini memang sesuatu yang krusial yang menuntut tanggung jawab penuh. Dan kalau saja semua gereja itu menyadari bahwa uang Tuhan itu perlu digunakan sebaik-baiknya untuk memberitakan perbuatan yang besar itu. Ya. Coba bayangkan, gereja-gereja yang punya duit banyak, kalau itu digunakan untuk selain mendukung kehidupan para pelayan firman, membayar para pekerja, tetapi sisanya digunakan untuk diakonia kepada orang-orang di sekitar tanpa melihat siapa dia, tidak berpikir secara primordial, siapapun dia. Kalau bisa dibantu, alangkah besarnya dampak gereja itu bagi masyarakat sekeliling. Amin. Daripada uang itu dikumpulkan membeli Lamborghini misalnya. Iya, luar biasa itu kalau itu bisa berdampak begitu kepada di lingkungan sekitar kita. Orang-orang akan melihat bagaimana perbuatan-perbuatan besar dari dia itu kita pertontonkan. Jadi saya kira itu Bung Roy sebentar. Dan kembali lagi tadi sedikit mengenai pertanyaan Bung Roy tentang bolehkah gereja berbisnis. Ini menjadi debatable karena gereja boleh saja mengupayakan seperti PAUD, ya. Boleh mengutip pembayaran sebagai kontribusi, tetapi tidak boleh ada perhitungan laba di dalamnya. Yes, setuju. Itu diminta kalau gerejanya belum mampu membiayai sendiri, tentu jemaatnya bisa diminta berkontribusi, tetapi sama sekali tidak boleh ada perhitungan laba rugi di dalamnya. Saya kira boleh saja itu. Iya. Kalaupun gereja besar-besar itu ada yang membuat rumah sakit, ada yang membuka sekolah besar. Ya. Saya pikir itu bukan gerejanya, itu yayasannya yang jadi terpisah secara organisatoris. Ya. Gereja ini betul-betul berada di dalam path yang itu saja yang benar. Teologisnya saja. Teologisnya saja. Iya. Berarti kalau gereja dan yayasan itu keuangannya juga harus terpisah ya? Terpisah, betul. Ya. Terpisah. Pengurusnya juga terpisah sehingga tidak tumpang tindih ya. Tidak tumpang tindih. Yang masuk ke gereja itu hanya dalam satu bentuk persembahan, apakah itu persepuluhan barangkali, persembahan syukur. Dari manapun datangnya, bisa datang dari jemaat, bisa datang dari lembaga-lembaga bisnis yang dibangun oleh yayasan itu, boleh saja. Tetapi bukan gereja yang berbisnis. Begitu barangkali Bung Roy, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Rudi. Sebelum ke yang lain, saya juga tidak ingin mengabaikan Ibu Yanti karena hari ini emansipasi wanita, ya wanita sebagai rekan kasih karunia yang diciptakan setara dengan laki-laki. Karena itu izinkan saya menyampaikan satu pertanyaan kepada Ibu Yanti, mungkin sebagai jemaat. Apa harapan Ibu melihat proses pengelolaan finansial di gereja? Harapannya Ibu untuk hal-hal apa dan bagaimana untuk harapan Ibu untuk melihat hal itu ada di dalam jemaat berkaitan dengan tugas panggilan gereja? Biasanya ibu-ibu kan suka besuk, suka mengunjungi panti jompo, suka anak-anak yatim, ibu-ibu suka menolong orang, anak-anak dan lain sebagainya. Nah, harapan Ibu seperti apa mungkin Ibu Yanti? Ibu Yanti ya. bisa terlibat juga. Karena saya tidak ingin banyak mengabaikan ibu-ibu dalam diskusi malam hari ini. Kebetulan ada di Zoom, mungkin bisa berpendapat karena ada Ibu Serwin juga. Ya, sebelum saya balik ke Bung Reza. Kalau ada atau kalau ada sibuk nggak apa-apa. Ibu Yanti bagaimana? Jadi tadi begini Pak Bung Roy. Iya. Saya bilang, dia bilang saya bisa nonton enggak kamu? Saya bilang boleh, tapi saya pakai headset.
Oh iya iya iya. Dia bilang, oh saya pengen dengar juga. Jadi saya bilang ya buka aja di HP-mu. Iya, siap. Jadi beliau buka di HP-nya Iya. sendiri untuk dengar gitu. Iya. Dan menurut dia tidak siap ngomong. Oh iya. Terima kasih. Mau maaf, Bu Iya. Roy. Oke, Tuhan memberkati. Tetap dengar ya kita diskusi malam ini. Ya. Oke, Bu Resa. Jadi Bu Resa, Ibu Yanti ini istri dari Pak Rudi. Iya, ya siap. Beliau ada luar biasa mendukung Pak Rudi ada sebagai rekan pewaris kasih karunia, ada support. Silakan Bu Resa, ada hal lain yang ingin disampaikan berkaitan dengan hal ini, Bu Resa. Yang tadi Pak Rudi sudah bahas, Bu Yanti juga sudah. Ya, satu hal tadi yang Pak Rudi sampaikan soal saldo nol itu, saya juga sebenarnya setuju dengan Pak Rudi. Maksudnya gini, setelah tata kelola semua baik, gitu ya, dan jika ada uang lebih, maka uang itu sebenarnya bisa dialokasikan, bukan didepositkan. Tapi lebih baik umpama kita mau rencanakan Natal nih tahun bulan depan atau 2 bulan 3 bulan, dialokasikan ke situ. Jadi jemaat tidak perlu lagi didatangi atau dikasih suruh cari dana, beli makanan basar atau yang seperti itu gitu loh. Jadi memang dananya sudah dialokasikan, disimpan ke situ atau dipersiapkan ke situ. Dan menurut saya kalau itu dipersiapkan ke situ, berarti manajemen keuangan kita itu telah dilakukan dengan tanggung jawab gitu. Jadi tidak juga, oh ini ada uang sekian kita habiskan aja, kita pakai, kita foya-foya, kita bikin hal-hal yang notabene beli lambo, beli lambo, yang notabene sebenarnya tidak penting gitu loh, tidak perlu untuk dilakukan gitu. Tapi mau diajarkan karena pikir ada uang lebihnya. Sebenarnya ini tata kelolanya harus baik gitu. Yang kedua saya melihat ini berkelanjutan dari tadi industrialisasi gereja. Saya melihat gereja sudah menjadi begitu industri adalah ketika sekarang di dalam dunia sosial ketika kita kena wabah COVID merajalela, Bapak Ibu perhatikan apa yang paling sering tampil ketika ada warta atau kebaktian secara online mau dilakukan. Perhatikan tidak? Saya sangat memperhatikan karena yang paling penting Bu ini main kasih tahu kamu kayak mau akan langsung dari mimbar tapi selalu warta jemaat atau apa gitu yang secara online lakukan. Nomor 1 itu persembahan nanti dikasih ada bisa QR code, pakai ini, pakai itu. Ya. Kalau dulu kita di sekolah minggu begitu datang pertama kali masuk sekolah minggu apa Ibu atau apa Bung Om ya ditanyain begitu guru mau mengajar ingatlah ayat hafalan minggu lalu. Nah, kan gitu. Ya saya di sekolah minggu gitu kan kita ada PR di rumah itu. Kita harus menghafal ayat dari cerita ini. Begitu kita datang minggu berikutnya, yang ditanyain di sekolah minggu, apa ayat hafalannya? Ya kan? Nah, sekarang di dunia nyata kita ketika sudah jadi dewasa, mestinya pendeta atau majelis jemaat, tanyain ke jemaatnya, ingatlah khotbah minggu lalu, ada ayat maksudnya apa? Ya kan? Jadi pikiran wawasan kita dibawa untuk lebih mengenal firman Tuhan. Bukan, nanti ya persembahannya bisa diisi pakai QR code, pakai ini. Wallahu alam. Itu yang membuat saya agak miris ya ketika situasi berubah dengan total, kita justru malah larinya ke uang gitu loh. Masalahnya itu. Sedangkan jemaat ada susah ya berpikir bagaimana usahanya bisa jalan di tengah-tengah situasi susah. Dalam kurun waktu 1-2 tahun terakhir ini justru jemaat diperas. Nah, menurut saya itu juga bagian dari sikap industrialisasi gereja ketika gereja berubah dari visi misi mula-mulanya untuk memberitakan berita keselamatan di dalam Kristus, berubah menjadi bukan memberitakan berita keselamatan, tetapi berubah menjadi bagaimana memberitakan saldo kas saya di gereja hari ini berapa. Aduh, ini mengerikan. Ini mengerikan. Coba berpikir dalam pikiran berbeda. Makanya pertemuan atau percakapan malam ini kita harus kembali mendorong jemaat untuk melihat betapa pentingnya kembali kepada kesadaran nilai-nilai gereja yang utama. Firman Tuhan, ya berkumpul bersama sebagai persekutuan, ada nilai-nilai yang kita taruh sesuai dengan kebenaran firman Tuhan.
yang harus jemaat lakukan dan kerjakan. Karena itu jauh lebih penting. Dan mendorong jemaat, yang paling utama itu, mendorong jemaat untuk menjalankan amanat agung Kristus itu secara tepat, secara benar, secara baik dalam semua aplikasi kehidupan setiap hari, gitu. Dan jemaat jangan dibawa untuk pikir dia kerja hari ini, hari Minggu dia mau bawa persembahan apa ya? Kan orientasi gitu. Kan lucu. Saya punya sebuah kesaksian di sini. Ada satu ibu yang dia suka jaga tempat wisata. Saya kalau bawa tamu atau ada teman yang mau datang ke tempat wisata di dekat rumah sini, biasanya saya kalau datang dikasih gratis karena bagian dari masyarakat setempat. Nah, saya tidak mau digratisin gitu. Jadi saya selalu ada uang, saya tahu kira lebih berapa besar saya kasih ke dia. Dia tidak mau terima. Dia bilang tidak bisa. Pak Pendeta punya teman, itu juga teman kami. Itu jemaat. Jadi Pak Pendeta yang usah kasih. Beta bilang, jangan ini uang, anggap saja berkat. Lalu kalimat ibu itu selalu ke beta begini. Iya Pak, kalau gitu uang ini beta ambil, beta terima, beta akan bawa sebagai persembahan besok ke gereja. Ini nilai hati murni dari seorang ibu penjaga pintu masuk tempat wisata yang mau membawa persembahan. Dia tidak itu, saya nanti angkat segini, saya bawa pulang ini. Nah, murni apa pemberian saya. Itu dia selalu kalimat yang sama. Dan saya merasa ini wawasan yang bagus gitu loh. Dari seorang jemaat yang sederhana, hidupnya cuma penjaga pintu masuk tempat wisata. Tetapi ada kesungguhan hati mau membawa. Kita yang ngurus gereja juga harus punya kesungguhan hati yang sama seperti itu. Ketika jemaat membawa uang persembahannya, kita bertanggung jawab sepenuhnya mengelola uang Tuhan itu dengan baik dan benar, dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian tata kelola seperti tadi Pak Rudi, Pak Yusuf bilang, itu menjadi sesuatu yang betul-betul baik. Itu kita memanage, kita tidak semena-mena menggunakannya untuk hal-hal yang juga akhirnya tidak terlalu penting untuk kepentingan berjemaat atau memperluas pekerjaan Tuhan. Kan selalu di dalam doa tuh gini, ada majelis atau penatua jemaat kalau berdoa, Tuhan terima kasih untuk persembahan ini, tolong kami untuk mengelolanya, untuk memperluas pekerjaan Tuhan. Ya, kalimat ini kan ini sudah menjadi rapalan sebenarnya, bukan hafalan lagi, rapalan. Jadi dirapal tiap kali. Tapi implikasi secara konkretnya apa? Itu. Betulkah kita memperluas pekerjaan Tuhan? Atau memperluas ego kita dengan uang yang ada gitu. Beda memperluas pekerjaan Tuhan dan memperluas ego keinginan kita untuk membangun kerajaan kita sebagai manusia di tengah-tengah bergereja dalam tanda petik. Nah ini yang perlu kita telaah, dan saya harap percakapan malam begini yang praktis-praktis begini bisa lebih mendorong kita untuk bertanggung jawab di dalam bergereja lah, ya, khususnya menata kelola keuangan kita, keuangan gereja kita dengan penuh tanggung jawab dan dengan baik dan benar gitu. Saya pikir gitu, sehingga gereja tidak dicap setiap minggu itu ada ini ada itu gitu. Satu lagi contoh, kenapa saya pikir gereja, sorry ini kalau bicara gini tidak bermaksud menyerang gereja. Di gereja saya nggak tahu GPIB ya atau di gereja lain. Pertanyaan saya gini, di gereja itu berapa kali jemaat harus memberikan persembahan ketika datang hari Minggu? Kalau di kami di sini di beberapa tempat dia datang ada kotak, dia kasih ke persembahan di situ. Dia masuk ke dalam gereja, ada lagi kantong yang beredar, bisa 2 kantong, ya, atau 3 kantong malah, 1, 2, 3 dia kasih 1, 2, 3 gitu. Lalu sesudah itu dia harus maju, mungkin yang persepuluhan itu dia taruh di salah satu tempat persembahan di depan. Itu berarti setidaknya ada 5 kali dia memberikan persembahan. Menurut saya ini wow. Saya kalau datang gereja saya punya persembahan yang saya siapin. Mau 10 kantong saya kasih masuk di 1 kantong saja. Karena menurut saya itu persembahan saya. Nanti majelis di gereja atau pengurus gereja menata kelolanya sedemikian rupa gitu. Ini untuk apa, ini untuk apa kan? Semuanya kan kembali ke majelisnya. Apakah ketika uang semua terkumpul, lalu nanti kotak di depan itu untuk apa? Kalau kurang pasti tambah dari uang kas yang rutin. Lalu saya bingung, maksudnya gini, saya bingung kenapa mesti begitu banyak jemaat memberikan itu loh. Dan itu sebenarnya menurut saya kita mengajar jemaat untuk menipu Tuhan. Ya. Kenapa? Uang persembahan yang umpamanya 10.000 kita bagi 5. Kan gitu kan? Ya kan? Nanti 2.000 di depan, 2.000 di sini, 2.000 di sini. Padahal sebenarnya 10.000 itu bisa dimasukin 1 kantong, nanti dikelola sendiri sama majelis. Kan tanggung jawab majelis pengurus gereja itu untuk menata kelolakan persembahan itu,
uang Tuhan itu secara baik dan benar kan? Kenapa mesti dipilah-pilah gitu? Kita mengajak jemaat kita Berbohong. Ikut Tuhan. menipu Iya, Tuhan menipu sebenarnya. Tuhan. Ya benar ya, kalau kalimat saya salah minta maaf, minta ampun deh. Betul, sama Pak betul. Jesse. Tapi logikanya Betul, Pak sederhana gitu. Panggil saya Bung saja, soalnya di sini tidak ada pendeta. Iya. Ada rasa ini kesalahan secara psikologis kalau dia Yes. tidak memberi. Betul Bu. Ya. Ras- Ya. Kesalahan. Jadi saya kalau duduk itu, saya seringkali tahan diri saya untuk tidak lihat ke samping saya. Saya tak menahan diri saya. Tetapi orang di samping saya juga rasanya dia lihat saya, kok Bapak ini dia kasih satu kantong saja. Saya masa bodoh, dia mau lurus saya, mau lihat saya, mau melirik saya, bahkan mau berdiri di depan saya, tanya, saya tidak peduli gitu. Yang penting saya memberikan dengan segenap hati, ini persembahan saya kasih untuk Tuhan. Itu nilai yang harus kita taruh sebenarnya kepada jemaat. Betul. Supaya ada pemahaman yang mendasar sekali, bahwa tidak perlu takut. Kalau dia cuma punya uang 10.000, jangan dibagi 5, 2.000, 2.000, 2.000 gitu kan. Sebab ongkos parkir lebih mahal dari uang persembahan yang kita bawa. Kasihan. Jangan takut dan jangan malu. Yes, Iya. jangan takut dan jangan malu. Itu penting. Itu sangat penting. Karena apa yang kita bawa kepada Tuhan, Tuhan tidak melihat jumlahnya, Tuhan melihat hati kita yang memberi. That's the point, ya. That's the point. Saya kira itu tambahan sesimpel supaya kita bisa memikirkan. Karena ya saya harap Bung Oi nanti pikirkan diskusi praktis-praktis gini deh, supaya kita lebih bisa membicarakan umat ini kan. Ya sesimpel-simpelnya kumpul teman-teman, ya kita berbicara, berdiskusi. Tidak perlu teologi yang berat-berat gitu ya. Ya, Orang Yang praktis. Ya biar diskusi teologi itu di sekolah teologi aja, ya di sekolah Alkitab aja gitu kan. Di sana dia jadi kawah candra di muka untuk mengobok-obok otak kita gitu. Di situ aja. Begitu keluar, tanggung jawab kita adalah bagaimana mempraktekkan itu secara praktikal ya di dalam kehidupan setiap hari berjemaat. Kira-kira begitu Ibu. Kakak Usi. Bung Reza, Pak, Bung siap. Reza kalau menyimak Bung Reza pernyataan Bung Reza tadi, saya bisa bilang begini bahwa pengelolaan keuangan gereja tidak boleh ada laba rugi, tapi dikelola secara alkitabiah. Yes. Yang pertama, Yes. kelola dengan takut akan Tuhan. Kalau itu menurut saya, karena saya teologi tidak terlalu tahu ya, tapi yang saya tangkap itu. Yes. Ya. Ya itu poinnya. Ya seperti itu. Saya juga tidak terlalu bisa mengkalimatkan seperti Usi gitu ya. Dangkele mengkalimatkan secara Nah, ini kalimat yang bagus. Jadi persembahan dikelola secara alkitabiah, artinya dikelola menurut etika, moral, dan standar Alkitab. Dari jemaat itu kembali kepada jemaat dalam bentuk penata layanan, misalnya diakonnya kepada fakir, janda, dan lain sebagainya. Jangan dari jemaat dipersembahkan kepada pihak ketiga yang baru disampaikan yang adalah Tuhan, tapi enggak kepada jemaat lagi, tapi kepada hal yang lain. Saya menulis sebuah catatan tentang persembahan. Satu, pokoknya apakah Tuhan berurusan dengan persembahan yang diberikan di dalam jemaat. Dua, yang berurusan dengan persembahan adalah manusianya. Tetapi yang seperti Pak Rudi sudah sampaikan tadi itu baik sekali bahwa tanggung jawabnya itu ada di Tuhan. Tanggung jawabnya kita kepada Tuhan maksudnya. Yang berurusan dengan persembahan adalah manusianya, bukan Tuhan. Artinya pribadi-pribadi, pendeta, majelis, pengerja, dan lain-lain, merekalah yang mengelola hal itu. Yes. Satu, untuk pelayanan itu sendiri. Yang kedua, untuk kesejahteraan jemaat. Nah, jadi ketika kita memberikan persembahan, kita tidak langsung kepada Tuhan. Artinya Tuhan tidak menerima uang kita. Secara imaniah itu kepada Tuhan. Dan tanggung jawab kepada Tuhan dalam praktek pengelolaannya kembali kepada kesejahteraan jemaat. Jadi saya pribadi mengajarkan dalam jemaat hidup bahwa segenap hidup apapun itu, waktu, tenaga, dan lain-lain tidak memaksa, tapi kesadaran diri. Semakin jemaat itu dewasa, semakin mature, maka dia akan mengasihi Tuhan, termasuk juga terlibat dalam pelayanan-pelayanan yang diselenggarakan gereja. Saya pernah membaca sebuah kisah dari seorang yang bernama Pendeta Daniel Alexander. Itu di dalam pelayanan yang beliau dirikan, namanya pelayanan pesat, pelayanan desa terpadu. Sistem finansial itu seperti yang
Bu Reza sampaikan dan juga Pak Rudi sampaikan. Jadi dia dalam buku itu dia tulis bahwa kalau ada saldo itu biasanya pengurus itu suka ribut kalau ada saldo sisa. Itu pasti saldonya mau dihabisin kemana. Karena itu dia selalu saldo itu nol. Nanti ada kebutuhan untuk pembangunan diumumkan kepada jemaat dan seperti yang tadi sampaikan Pak Rudi juga untuk nanti disiapkan untuk kebutuhan untuk dialokasikan untuk pembangunan dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya ini juga sebuah prinsip yang seperti yang Ibu Shermin tadi sampaikan, prinsip yang Alkitabiah, karena memang dalam gereja mula-mula itu ketika ada kebutuhan, misalnya ada kelaparan di Yerusalem waktu itu, ada permintaan bantuan dari jemaat di Antioquia. Lalu jemaat-jemaat yang di sekitarnya Antioquia, Akaya, mereka kumpul uang bawa ke sana. Jadi ini yang prinsip Alkitabiah ini, kalimat ini saya senang sekali. Jadi prinsip Alkitabiah artinya dikelola, satu, ada tanggung jawab ilahi, moral, takut akan Tuhan di situ, bahwa uangnya mempunyai Tuhan, ditanggung jawab untuk kesejahteraan jemaat. Tetapi praktis manajemen pengelolaannya harus dengan yang Pak Rudi sampaikan tadi, dengan prinsip-prinsip manajemen keuangan yang baik. Nah, itu yang perlu dipikirkan untuk hal itu. Nah, ada juga yang mungkin kali ya, karena kita mungkin juga perlu dalam ibadah-ibadah, menurut saya perlu juga membicarakan hal ini kepada jemaat supaya mereka punya pemahaman yang baik tentang bagaimana memberi persembahan itu dengan baik, mempersiapkan dari rumah, mempersiapkannya dengan baik, lalu bertanggung jawab dengan persembahan itu. Saya setuju dengan sampaikan oleh Bung Reza tadi, prinsipnya sama juga seperti saya. Jadi saya sudah dari rumah, saya sudah persiapkan, saya tanya Tuhan ini seberapa besar yang akan saya sampaikan, saya sudah sediakan, entah di amplop atau di saku dari yang saya siapkan. Jadi ketika misalnya Tuhan, saya sudah sepakat dengan istri kita mau memberi ini, kalau kita diundang ke sebuah gereja, kita memberi ini untuk Tuhan, bukan untuk gerejanya. Dan seperti yang Ibu Hermin bilang tadi, kadang-kadang kalau kita tidak memberi atau sedikit atau banyak, kan kita jadi secara psikologis itu juga mengganggu. Tapi bagi saya tidak. Bagi saya tidak pribadi, dalam pengertian kalau Tuhan suruh saya memberi jumlah sekian, saya memberi jumlah sekian, dan satu kali saya beri saja. Nah, ini yang tadi lucu yang Ibu Reza sampaikan itu benar. Nah, seringkali kan kita menipuan, sepertinya kok gaya Tuhan nggak tahu loh. Padahal Tuhan tahu. Ini kan 10.000 tapi kita bagi-bagi ya sama saja, mau dia ke misi, dia kemana juga jatuhnya ke gereja, jatuhnya ke kas juga. Nah, jadi itu benar disampaikan. Nah, saya memberi dengan setuju dengan istri, kita mau berapa, karena kita diundang di gereja ini. Nah, saya juga dalam khotbah, dalam pelayanan ke gereja itu khususnya berhubungan dengan finance, ketika selesai ada gereja lokal itu mereka memberi persembahan, saya berkata firman yang disampaikan Tuhan Allah, Tuhan Yesus itu selalu gratis, pewahyuan dari Tuhan itu kasih gratis. Jadi kalau dia kasih persembahan, saya selalu berkata saya terima. Tetapi karena ini sudah hak saya kembalikan, langsung masukkan ke dalam kantong kolekta itu. Nah, itu yang saya lakukan. Jadi seringkali firman Tuhan itu dimanipulasi, kayak tadi sudah disampaikan. Kadang-kadang bagi saya, sekarang kan ada hak intelektual juga yang ada ribut sampai orang lagu rohani dilarang, ada yang nyanyi YouTube harus bayar dan lain sebagainya. Nah, kalau firman Allah itu Tuhan bilang harus bayar, berarti kita yang tidak punya firman, kita dapat firman dari dia. Nah, ini kan yang perlu kita pikirkan juga. Mungkin nanti Pak Rudi punya punya bidangnya di akuntansi, mungkin suatu saat kita bisa bikin webinar ya untuk pengajaran penata layanan pengelolaan keuangan, cara susun neraca dan lain hal-hal apa yang lain yang perlu diterapkan di dalam pelayanan. Karena kalau tidak dimulai dengan hal-hal ini, maka industrialisasi gereja itu entah ndak injili, ndak injili, ndak karismatik, ndak protestan yang lain, fenomena ini semua, bahkan ada fenomena yang
terakhir juga ada satu case bagaimana sebuah gereja itu, sebuah sinode dengan klasis ada 4-6 miliar itu fungsi keuangan uang gereja itu diraihkan. Nah, ini kan sesuatu yang miris. Di bagian lain ada juga kejadiannya itu tanah gereja dijual. Nah, ini kan sangat miris situasi-situasi seperti ini. Padahal semua hipotek harta bergerak itu punya Tuhan. Maksudnya dikelola olehnya, tapi rasa tanggung jawabnya kepada Tuhan. Nah, ini juga menjadi sebuah permasalahan. Yang kedua, mungkin kita pikirkan lagi. Bagi saya ketika mengangkat kemarin dalam sebuah badan seperti BAMAK, begitu saya sampaikan, kebetulan saya ditunjuk untuk memimpin rapat, dari saya cuma bilang satu, oke deh teman-teman, kalau yang jadi bendahara itu dia harus selesai dengan dirinya dia sendiri. Ingat, bendahara yang jadi pemegang keuangan dia selesai dengan dirinya dia sendiri. Saya cuma bilang begitu saja, artinya dia harus bertanggung jawab. 1 Korintus 4 ayat 2 itu dipedomani sekali dengan baik. Karena ini pelayanan, sekali kita tidak dapat dipercaya soal finance, maka soal yang lainnya enggak. Nah, ini mungkin sebuah wacana saja di dalam jemaat, mungkin juga nanti dalam praktek untuk kita menyikapi industrialisasi ini mungkin ada hal-hal apa yang bisa kita minimalkan hal tersebut mungkin dari hal teologi yang paling sederhana aja kita pahami, kemudian dari hal-hal praktis apa yang kita pedomani sebagai nanti sebuah konklusi dari percakapan singkat dan santai kita di malam hari ini. Mungkin Ibu Shermin ada mau menyampaikan narasi yang lain berkaitan dengan yang kita bahas ini. Cukup dulu. Cukup dulu, Bung Roy. Cukup dulu. Iya. Iya, siap. Pak Rudi mungkin? Iya, Bung Roy. Ya, kesimpulannya bahwa kita sebagai pengelola di gereja dalam hal keuangan memang harus menyadari bahwa uang Tuhan itu harus dipertanggungjawabkan. Uang Tuhan bukan berarti uang Tuhan butuh uang, tidak. Ya. Tetapi itu adalah bentuk support, bentuk berkat dari Tuhan kepada gerejanya sendiri. Ya. Untuk penyelenggaraan perluasan. Karena pada akhirnya semuanya kita ini berujung kepada amanat dari Alkitab dalam 1 Tesalonika 3 ayat 12. Iya. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Tujuan terakhirnya itu saya kira, bukan saldo kas. Saldo kas. Siap. Ya. Bu Resa, mungkin ada yang disampaikan lagi, nanti setelah itu kita round lagi ya untuk semacam kalimat summarize singkat dari percakapan kita, narasi penutup masing-masing dari kita ya malam hari ini. Silakan Bu Resa. Ya, jadi Boy beta kira karena beta yang ikut dari awal, jadi beta yang tahu apa yang sudah disampaikan. Tapi intinya beta pikir semua yang disampaikan oleh Pak Rudi, oleh Osi Shermin juga sesuatu yang pasti punya makna, punya manfaat untuk ketong ke depan. Beta cuma mau ingatkan satu hal saja, seperti apa yang Paulus katakan kepada Timotius di 1 Timotius 6 ayat 10. Itu hal yang baik ya. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Oleh karena itu kan bagus kalimatnya. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Nah, kalau kalimat ini secara Paulus melihat di endingnya itu, endingnya sebenarnya terkait dengan melakukan kejahatan gitu ya, sesuatu yang salah.
menyimpang dari iman. Tapi sebenarnya menyimpang dari iman menurut beta juga secara praktis adalah ketika menata kelolaan keuangan itu tidak pada tempatnya gitu. Ya. Jadi karena uang itu akar segala kejahatan, maka orientasi bukan gereja yang butuh uang untuk membangun, untuk mengembangkan pelayanan, bukan. Tetapi orientasi pelayanan itu bukan uang. Gitu. Ya. Ketika orientasi pelayanan itu hanya uang dan mengejar uang, maka sebenarnya Tuhan telah kita pinggirkan. Kita lebih mementingkan mamon daripada mementingkan Tuhan. Dengan demikian, mari per hari ini atau lewat semua apa yang kita diskusikan ini menjadi hal-hal praktis yang perlu kita dorong bersama-sama gitu. Sekalipun kita mungkin cuma berlima, tapi ya ketemu boleh berharap lah ya lewat percakapan singkat ini itu bisa terus mengubah mindset, pola pikir, dan terlebihlah mengubah hati nurani ya. Memiliki hati nurani yang takut akan Tuhan itu jauh lebih baik untuk semua proses pelayanan yang bisa dikerjakan ke depan. Beta kira itu Kapa Boy yang beta bisa tambahkan. Lalu satu usulan lain yaitu mungkin ketemu perlu terus kembangkan sebulan sekali, 2 bulan sekali duduk begini gitu cerita-cerita gini, ada hal-hal praktis apa yang ketemu bisa share, berbagi dari pengalaman masing-masing lah. Bukan berarti ketong hebat atau sudah punya pengetahuan lebih, sebenarnya bukan ya. Tapi berbagi dari kisah-kisah pelayanan pribadi-pribadi, apa yang Tuhan taruh untuk ketong sampaikan. Ini hal yang justru penting gitu untuk ketong bagikan bersama. Kita kira itu Kapa Boy, Pak Udi, Bu Shermin, ya. Terima kasih Bu Yanti ya. Ya sama-sama Pak. Tuhan berkati ya. Iya, dari saya itu ketika memilih untuk menjadi pelayan Tuhan, maka people is our oriented atau men. Karena itu beta selalu tekankan di dalam pelayanan bahwa yang menjadi harta, yang menjadi modal kita, kaptiva kita di dalam pelayanan itu bukan uang, bukan gedung, bukan harta bergerak dan lain-lain, tapi orang, people. Dan yang kedua beta tekankan selalu itu adalah orang-orang yang ada di sekeliling kita. Entah staf, pengerja, diaken kalau di karismatik gereja yang saya gembalakan biasanya sebutnya para pengerja, staf, pelayan. Ya, atau di teman-teman Protestan misalnya vikaris begitu. Nah, itu mereka adalah aset. Jadi sebenarnya bukan saldo gereja, bukan rekening. Kalau kita berbicara rekening aset, maka orang bisa berbunuh, bisa berdebat, bisa kacau, chaos dalam gereja karena asetnya itu adalah money. Tapi sebenarnya aset kita itu adalah orang people yang kita layani. Karena memang asetnya dunia ini kan manusianya, karena manusia adalah aset. Maka Yesus itu datang untuk menyelamatkan kita karena begitu besar kasih. Selanjutnya juga kita punya pengertian yang sama bahwa people adalah orientasi kita melayani adalah orang, adalah pribadi orang-orang yang perlu kita jangkau. Itu sih yang saya lihat. Lalu pelayanan dalam 1 Korintus 4 ayat 2 itu benar-benar menjadi landasan. Jadi orang melihat kita dapat dipercaya atau tidak, Tuhan juga melihat kita dapat dipercaya atau tidak. Jadi dua sisi kiri kanan kita nggak bisa lepas. Di dunia kita bermain uang itu mungkin orang udah tahu tapi Tuhan lihat. Kita pun salah juga, Tuhan di atas lihat. Jadi dua sisi secara di bumi dan di langit. Makanya saya sering punya teman dia bilang kalau di bumi kita ditolak, di neraka tidak diterima, di surga itu dicurigai. Jadi untuk soal finance ini, jadi kita pikir hal ini sungguh memberkati sekali di percakapan malam hari ini, tukar pikiran, narasi-narasi yang dibangun itu menolong kita supaya punya perspektif yang baik. Jadi mungkin Ibu Shermin mungkin bisa sampaikan narasi singkat tentang apa yang bisa kita discuss malam hari ini. Ya, baik. Terima kasih, Bung Roy. Ya. Dari awal diskusi kita, saya hanya mencatat begini. Gereja bukan perusahaan. Ya. Yang lebih sempitnya lagi, gereja bukan lapak. Ya. Bagus. Ya, it's a good point. Ya, gereja bukan lapak, tapi segala sesuatu dikelola dengan prinsip Alkitabiah.
Saya pinjam tadi yang Bung Reza sampaikan soal amanat agung itu. Ya. Pergilah, menurut saya bukan cuma pergilah kita keluar dari pintu gereja, tetapi mengelola keuangan juga. Ya, Dengan prinsip exactly. Alkitabiah, itu sudah bisa memperlihatkan kepada orang luar bahwa oh, di sana dikelola dengan baik. Ya, amin. Itu saja. Betul. Terima kasih. It's a nice point. Terima Good kasih, point, Pak Uzi. Reza. Terima Good point. Ya. Oke, Mbak Saudara, di mana saja sahabat rekan ini beta, di mana saja malam hari ini berada, waktu juga yang akhirnya membatasi kita untuk berpisah satu dengan yang lain, tetapi kami harap percakapan malam hari ini tentang industrialisasi di gereja ini dapat menolong kita untuk lebih dewasa, berpikir, kemudian bernarasi, melihat situasi yang ada dengan juga tidak berdiam diri, tapi menjadi reformis yang baru muncul untuk menyatakan kebenaran di dalam pekerjaan-pekerjaan teristimewa, pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita, atau kita sedang terlibat dengan pekerjaan Tuhan, baik sebagai hamba Tuhan, pendeta, diaken, diakonis, penatua, dan lain sebagainya. Akhir kata juga saya kutip ini yang sudah disampaikan Ibu Seri, bahwa ingat, gereja bukan gereja lapak. Ya, gereja bukan PT, gereja bukan perusahaan, tapi gereja adalah organisme ilahi. Mari kita belajar semua bertanggung jawab dari hal-hal kecil, mengelola semua secara Alkitabiah dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita di malam hari ini. Terima kasih. Shalom. Shalom. Tuhan memberkati. Terima kasih Bung Roy, Bung Reza.